Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk nyanyi dulu yuk. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 mata pelajarannya IPA tentang gaya dan gerak. Nah, apa toh gaya dan gerak itu? Apakah ada hubungan antara keduanya? Kita cek. Perhatikan gambar berikut. Ada anak yang sedang main sepak bola. Lihat dari gambarnya terlihat ya, dia akan menendang bola dengan pelan. Bola yang ditendang dengan pelan maka akan bergerak dengan pelan juga, dan jarak yang dihasilkan pun juga akan dekat. Jadi kalau bolanya ditendang pelan, jaraknya pun juga tidak akan jauh, pasti dekat. Beda halnya dengan yang seperti ini. Ya, lihat, anak ini ancang-ancang mau menendang bola dengan keras. Apa yang terjadi dengan bolanya? Ya, bolanya pun juga akan bergerak dengan kencang dan jaraknya pun juga jauh. Itu adalah hubungan antar gerak dan gaya secara umum. Jadi kalau gaya yang diberikan itu semakin besar, jarak yang dihasilkan pun juga semakin besar. Itu hubungan antara dua hal tersebut. Lebih jelasnya kita bahas di berikut ini. Gaya dan gerak. Gaya adalah suatu usaha yang diberikan kepada suatu benda hingga membuat benda yang diam menjadi bergerak. Jenis-jenis gaya seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Sedangkan gerak adalah perpindahan benda dari satu titik ke titik lainnya. Itu adalah gerak. Akibat dari gaya. Nah, setelah benda itu diberikan gaya, apa yang terjadi pada benda tersebut? Yang pertama adalah benda yang awalnya diam akan menjadi bergerak seperti tadi. Ada bola yang diam di tempat terus tendang dengan sekeras mungkin, maka bola tersebut akan bergerak. Ada lagi benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita naik sepeda dengan sangat kencang, terus kita mau berhenti, kita bisa menarik tuas remnya agar sepeda tersebut bisa berhenti. Arah gerak benda menjadi berubah. Nah, semisal kita mau naik sepeda di kayu, ternyata ada pertigaan, ada belokan. Untuk mengubah yang awalnya kita ke arah depan agar bergerak ke samping, kita ubah dengan cara menggerakkan setirnya. Nah, akhirnya sepeda tersebut yang awalnya bergerak ke depan jadi bergerak ke samping. Awalnya kita berjalan menuju ke arah utara, kita menggerakkan setirnya ke arah kanan, kita akan bergerak menjadi ke arah timur. Itu yang dimaksud arah gerak benda menjadi berubah. Bentuk benda menjadi berubah. Wah, semisal kalau kamu punya kertas lipat,
Ya, yang awalnya masih utuh, ketika kamu lipat, wah bentuknya juga berubah. Bisa jadi pesawat, bisa jadi kapal, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan bentuk benda menjadi berubah. Penjelasan yang lebih lengkap ada di sini. Benda diam menjadi bergerak. Nah, ini tadi ada anak yang menendang bola dengan pelan. Nah, otomatis bolanya juga akan bergerak dengan pelan juga, dan pasti berpindahnya pun juga dekat, nggak akan jauh-jauh amat. Bedanya kalau ada anak yang menendang bolanya dengan keras, pasti bolanya pun juga akan jauh. Itu benda diam menjadi bergerak. Apakah ada contoh lain? Ada. Semisal awalnya kamu mau naik sepeda, yang awalnya sepeda itu berhenti, ketika kamu naik dan kamu kayuh, maka sepeda itu akan bergerak. Itu adalah contoh benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Nah, saat kita naik sepeda, terus kita rem. Wah. Kalau kita remnya pun pelan, sepedanya pun juga akan berhenti secara pelan-pelan. Nah, kita rem agak kenceng lagi. Wah, lumayan juga, agak condong ke depan, berhentinya pun juga agak cepat. Kalau kita rem dengan tiba-tiba dengan sangat cepat dengan kekuatan sepenuh tenaga, wah, bisa-bisa sepeda itu akan membuat kita terjatuh. Nah, itu benda bergerak menjadi diam. Jadi kalau naik sepeda hati-hati, jangan terlalu cepat, santai saja. Jadi nanti kalau direm pun juga tidak akan membuat kalian jatuh. Bedanya kalau kalian naik sepeda itu dengan sangat cepat, terus tiba-tiba kalian tarik remnya pun dengan sangat kuat, wah, bisa-bisa akan seperti gambar yang terakhir. Nah, itu diremnya dengan sangat cepat, awalnya sepedanya pun juga bergerak dengan cepat, dan tiba-tiba berhenti, kalian bisa terlempar dari sepeda. Maka dari itu hati-hati kalau naik sepeda, oke? Tuh. Berikutnya adalah mengubah arah gerak benda. Contohnya adalah gambar di bawah ini. Ada anak yang sedang bermain bola. Dia menendang bola ke arah lawan. Sret! Bolanya bergerak ke sini. Wah, dari sini ternyata ada lawan lainnya. Wah, juga bersiap akan menendang bola. Yang awalnya bola itu bergerak ke depan, ternyata di depan ada lawan yang siap menendang bola juga. Arah geraknya berubah drastis, terbalik seperti ini. Ya, jadi ke arah sini lagi. Dioper ke sini, dan ternyata di sini ada yang lain lagi. Nah, ada yang akan menendang bola lagi dengan cara salto. Wah, bolanya pun juga bergerak kebalikannya lagi. Nah, ke arah sini. Inilah yang dimaksud mengubah arah gerak benda. Yang awalnya benda itu atau bola, dalam hal di sini adalah bola, bergerak, ditendang geraknya ke arah depan, ditendang lagi kembali ke arah belakang, disalto lagi kembali ke arah depan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan mengubah arah gerak benda. Berikutnya adalah mengubah bentuk benda. Nah, di sini kita punya kaleng soda. Bentuknya seperti itu. Ya, kalian pasti tahu. Ketika kaleng soda ini diinjak oleh seorang anak, nah, ada anak lewat, tidak sengaja menginjak kaleng soda tersebut, akan jadi seperti apa? Wah, ada sedikit penyok. Wah, berubah ya bentuknya, yang awalnya bentuknya bagus, jadi agak sedikit penyok. Wah, ada orang yang sedang naik motor. Nah, tidak sengaja pula menabrak kaleng soda tersebut. Jadi seperti apa? Wah, lebih penyok lagi, lebih parah lagi daripada yang diinjak oleh anak tadi ya. Nah,
Wah, ada kendaraan lewat. Kendaraan pembuat jalan. Giling ya, dilindas oleh kendaraan besar tersebut akan seperti apa? Wah, malah bentuknya jadi gepeng. Itu mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan bentuknya. Yang awalnya cuma diinjak jadi sedikit penyok, yang awalnya ditabrak motor jadi lebih penyok lagi, dan ketika dilindas oleh kendaraan besar akan jadi gepeng. Itu adalah perbedaannya. Mengubah bentuk benda, contohnya seperti itu. Semakin besar gaya yang diberikan, tingkat kepenyokannya atau tingkat perubahan bentuknya pun juga akan berbeda. Kesimpulannya, gaya dan gerak sangatlah berhubungan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula gerak yang dihasilkan. Gaya ternyata dapat menyebabkan beberapa hal di bawah ini, seperti benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, perubahan arah gerak benda, dan perubahan bentuk benda. Itu adalah kesimpulannya. Tugas kalian hari ini adalah jawablah dengan memberi tanda centang. Nah, di sini ada 10 kegiatan. Ada nomor 1 ada mendorong gerobak, nomor 2 mematikan kipas angin, sampai nomor 10 tabrakan antara mobil dan truk. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Akibatnya apa? Tinggal kalian centang. Misalnya mendorong gerobak, itu kira-kira yang mana? Diam jadi bergerak, bergerak jadi diam, arah gerak benda berubah atau bentuk bendanya berubah. Mendorong gerobak itu. Nah, tinggal kalian centang. Cengkling gitu. Udah jelas ya? Itu tugas kalian hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.